Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irina Friska Panganti. Saya mahasiswa semester 4 dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Akuntansi, program pendidikan keuangan nomor urut 15. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik dan negosiasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak video ini sampai akhir. Kita akan membahas 4 topik dalam presentasi kali ini. Yang pertama, mengenai pengertian konflik dan perubahan pandangan tentang konflik. Yang kedua, mengenai konflik fungsional dan disfungsional. Yang ketiga, mengenai tingkatan konflik. Dan yang keempat, mengenai jenis-jenis situasi dan proses dalam konflik. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian konflik dan perubahan pandangan tentang konflik. Kita semua pasti pernah kan ya mengalami konflik atau perbedaan pendapat, entah itu dengan orang tua atau dengan keluarga, dengan saudara, lalu mungkin dengan orang-orang di sekitar kita. Pasti kita pernah mengalami yang namanya konflik. Lalu sebenarnya apa itu konflik? Menurut Chandra pada tahun 1992, konflik adalah benturan kepentingan, keinginan, pendapat yang paling tidak melibatkan dua orang atau lebih. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian konflik, kita akan membahas mengenai mengapa terjadi konflik. Nah, seperti yang kita tahu, dalam sebuah hubungan pasti terdapat konflik. Mengapa hal itu terjadi? Menurut Gibson, pada tahun 1977, hubungan itu selain dapat menimbulkan kerjasama, dalam hubungan yang saling tergantung itu juga dapat menimbulkan sebuah konflik. Hal ini terjadi karena masing-masing individu atau komponen yang ada di dalam organisasi atau dalam hubungan tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda pula, serta tidak bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan yang dimaksud itu satu sama lain. Kalau kita berpikir bahwa dalam suatu hubungan konflik itu dapat dihindari, maka itu adalah sebuah cara berpikir yang salah, karena tidak mungkin dalam sebuah hubungan konflik itu dihindari. Mengapa demikian? Karena kita tahu di penjelasan sebelumnya bahwa setiap individu dalam sebuah organisasi atau dalam hubungan tersebut punya kepentingan yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, dan punya pemikiran yang berbeda. Maka mengapa konflik itu tidak bisa dihindari? Jadi bagaimana kita harus menyelesaikan konflik tersebut? Nah, konflik memang tidak bisa dihindari, tetapi konflik itu dapat membuat hubungan berkembang menjadi semakin hidup. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan cara memandang konflik itu dari sudut pandang yang positif. Nah, dalam perkembangannya, ada berbagai macam pandangan mengenai konflik. Robbins and Judge pada tahun 2003 membedakan perkembangan pandangan konflik ini dalam 3 kategori. Yang pertama, the traditional view of conflict. Jadi, pandangan ini menganggap bahwa konflik itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, sebagai sebuah kekerasan, dan sesuatu yang merusak hubungan atau organisasi. Nah, pandangan yang kedua yaitu the interaction view of conflict. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik itu dipandang positif. Konflik itu merupakan kebutuhan mutlak bagi sebuah organisasi atau hubungan agar membantu mereka untuk menjadi solutif. Jadi konflik ini mereka anggap sebagai sebuah tantangan agar mereka ini bisa menjadi berkembang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu resolution focus view of conflict. Nah, pandangan ini berpendapat jika terjadi konflik, kita tuh harus fokus pada cara penyelesaiannya sehingga kita dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Nah, teman-teman, poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai pembagian konflik dalam hal fungsi. Nah, ada 2 pembagian konflik dalam hal fungsi, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Kita akan bahas terlebih dahulu apa itu pengertiannya. Konflik fungsional itu adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan dapat meningkatkan kinerja kelompok. Sedangkan disfungsional itu kebalikannya ya. Konflik disfungsional itu adalah konflik yang menghambat pencapaian tujuan kelompok serta menurunkan kinerja kelompok. Lalu contohnya apa nih? Nah, kalau konflik fungsional itu misalnya
Dalam sebuah rapat terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, tetapi dalam rapat ini bisa dicari nih solusinya sehingga tujuan dari rapat ini dapat tercapai. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat ini tadi. Contohnya seperti konflik yang terjadi antara buruh pabrik dengan atasannya atau dengan Contohnya adalah konflik yang terjadi antara serikat buruh dengan perusahaan atau pabrik yang Contohnya adalah konflik yang terjadi antara serikat buruh atau serikat pekerja dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Ini bisa menghambat karena apa? Karena bisa menghambat produksi, bisa menghambat tujuan perusahaan untuk memperoleh laba. Poin berikutnya akan kita bahas yaitu mengenai tingkatan-tingkatan konflik. Nah, dalam konflik ini ada beberapa tingkatan, yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama, konflik intraperorangan. Yang kedua, konflik antar perorangan. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Dan yang keempat, konflik antar keorganisasian. Nah, yang pertama dulu nih, kita akan bahas mengenai konflik intraperorangan. Menurut pengertiannya, konflik ini konflik yang timbul dalam diri seorang individu dengan pemikirannya sendiri, disebabkan karena adanya perbedaan prinsip individu dengan lingkungan atau keadaan yang dihadapi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya, kita sebagai seorang akuntan, kita memiliki prinsip untuk jujur dalam diri kita sendiri. Tetapi saat kita bekerja, keadaannya menuntut kita untuk memanipulasi laporan. Itu adalah suatu konflik intra-individu atau intra-perorangan. Jadi konflik itu terjadi dalam diri kita sendiri. Jadi kita bingung nih, kita mau taat pada perusahaan atau kita taat pada hati nurani kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu konflik antar perorangan. Konflik antar perorangan ini terjadi antara satu individu dengan individu lain. Biasanya terjadi karena perbedaan sifat. Nah, konflik antar perorangan ini kalau dalam perusahaan bisa terjadi antara para manajer atau para staff. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin sederhananya biasanya kita berbeda pendapat dengan saudara kita atau dengan teman-teman kita. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini adalah konflik yang terjadi antara unit yang ada dalam suatu organisasi. Misalnya dalam sebuah perusahaan, misalnya unit produksi ini tidak setuju dengan pendapat yang diajukan oleh unit pemasaran sehingga terjadi konflik. Lalu yang terakhir ada konflik antar keorganisasian. Konflik ini terjadi akibat persaingan atau ketidakcocokan, misalnya konflik serikat buruh dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, selanjutnya poin yang terakhir kita akan membahas mengenai jenis-jenis konflik dan proses konflik. Nah, jenis-jenis konflik itu ada apa aja? Jenis-jenis konflik itu ada 4. Yang pertama konflik vertikal, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga konflik garis staf, dan yang keempat konflik peranan. Nah, konflik vertikal ini adalah konflik yang terjadi dengan hierarki yang berbeda. Misalnya antara atasan atau mungkin pimpinan dengan bawahan atau staff. Nah, yang kedua konflik horizontal. Konflik ini terjadi seperti namanya ya, horizontal atau mendatar. Jadi konflik itu terjadi antara sesama hierarki, antar staff dan staff yang lain. Yang ketiga konflik garis staff. Misalnya konflik antara supervisor dengan staff penasehat. Dan yang keempat konflik peranan. Konflik ini terjadi karena satu individu ini memiliki dua peranan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai proses terjadinya konflik. Nah, dalam konflik ini juga ada proses atau step by step-nya, ada tahapan-tahapannya. Ada 6 tahapan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu antecedent condition of latent conflict. Yang kedua, perceived conflict. Yang ketiga, felt conflict. Yang keempat, manifest conflict. Yang kelima, conflict resolution or subvention. Yang keenam, konflik alternatif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu
antecedent condition of latent conflict, kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Jadi di sini masih terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat dalam kedua belah pihak. Yang kedua yaitu perceived conflict. Di sini dijelaskan bahwa agar konflik itu dapat berlanjut, kedua belah pihak yang sedang bertentangan ini harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Contohnya seperti ini. Dalam tahap pertama, mereka itu sedang mengalami perdebatan atau perbedaan pendapat antara dua pihak ini. Nah, lalu agar konflik ini dapat berlanjut, mereka itu harus menyadari bahwa pendapat-pendapat yang mereka ajukan ini bisa saja dalam keadaan terancam atau tidak disetujui. Nah, yang ketiga yaitu felt conflict. Orang yang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial mengalami ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut maupun kegusaran ini akan bertumbuh sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman. Jadi pada tahap ini emosi seseorang itu akan mulai naik. Jadi akan mulai merasa marah karena berbeda pendapat, karena pendapatnya tidak diterima, karena merasa pendapatnya ini terancam dan sebagainya. Nah, tahap yang keempat yaitu manifest konflik. Pada tahap ini berbagai argumentasi, tindakan agresif atau bahkan munculnya niat baik yang menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruktif. Jadi pada tahap keempat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bertindak agresif, dan yang kedua, memberikan niat baik agar konflik ini dapat selesai. Nah, tahap yang kelima yaitu conflict resolution or suppression. Nah, jika di tahap sebelumnya yaitu manifest konflik, mereka yang berkonflik ini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, akan ada niat baik untuk mengakhiri konflik, dan yang kedua yaitu malah bertindak agresif. Nah, di tahap yang kelima ini saat kedua kemungkinan tersebut mungkin terjadi, hal yang bisa terjadi selanjutnya di tahap yang kelima ini adalah mereka menghindari terjadinya reaksi yang keras, atau mungkin salah satu mencoba menghindari sehingga mungkin di sini konflik akan selesai. Nah, tahap yang keenam yaitu konflik alternatif. Ketika konflik ini terselesaikan, akan tertinggal ada perasaan yang tidak enak atau ketidakpuasan antara salah satu pihak. Nah, hal ini dapat menjadi kondisi yang menyebabkan terjadinya konflik selanjutnya. Jadi dalam 6 tahap ini tuh seperti sebuah siklus atau lingkaran dalam terjadinya sebuah konflik. Jadi jika dikatakan konflik itu selesai, ada ketidakpuasan dalam diri pihak yang merasa kalah, maka akan terjadi konflik selanjutnya. Demikian terjadinya proses dalam konflik. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Sekarang kita sudah tahu kan apa itu konflik. Nah, jadi konflik dalam sebuah organisasi atau hubungan itu bukanlah sebuah hal yang harus dihindari. Karena kita tahu dalam sebuah organisasi itu ada banyak manusia, ada banyak pikiran, ada banyak perbedaan pendapat yang nantinya pasti kita temui. Nah, tapi jika kita tidak memandang konflik itu sebagai sesuatu yang positif, maka tidak akan terjadi yang namanya konflik fungsional. Melainkan konflik itu nanti akan menjadi konflik disfungsional. Nah, setelah kita menyimak video ini, saya harapkan teman-teman bisa mendapat informasi yang lebih mengenai konflik dan negosiasi. Sekian presentasi dari saya, salam sehat, dah.